Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن 13 طالبات فقط. 13 14. نبدأ يا طالبات؟ نبدأ أم ننتظر؟ نبدأ أم ننتظر يا طالبات؟ نبدأ. طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. طيب يا طالبات، كيف حالكن هذا اليوم؟ بخير؟ إني بخير والحمد لله، ونحن بخير إن شاء الله. طيب يا طالبات، نكمل درسنا اليوم عن النهي. صحيح؟ بحثنا في المحاضرة السابقة عن النهي. ووصلنا إلى الصفحة كم يا طالبات؟ 56. أيوة. وبحثنا يا طالبات عن صيغة النهي، ومنها أولا الفعل المضارع للمخاطب المصدر بحرف لا الناهية، نحو لا تفعل. النهي بمعنى المنع، مثلا لا تفعل، لا تجلس، لا تخرج، لا تدخل، وغير ذلك. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا المنع. هذه الآية تفيد المنع عن النكاح من النساء آباؤكم، من النساء من آبائكم. ثم هناك كلمة حرمت أو حرم، كما قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وقال تعالى أيضا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
أيوة. هذا ثانيا. وثالثا هناك النهي، الكلمة النهي. مثلا في قوله تعالى ماذا؟ ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا هناك كلمة النهي بمعنى النهي، بمعنى المنع. ثم رابعا نفي الحل، menafikan yang halal. ثم خامسا اقتران الفعل بالوعيد والعقاب. ثم سادسا كل ما له دلالة على طلب الكف. Maknanya di situ ada petunjuk untuk berhenti, untuk menahan diri, ya. Wadaru, seperti firman Allah Ta'ala, wadaru zahiral itsmi wa batinah. Thumma tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya. Baik ya talibat. والآن سنكمل ما المعاني التي تخرج إليها صيغة النهي. وجدتن يا طالبات؟ وجدتن؟ Nah, terkadang ya ada makna nahi ini dia keluar dari makna aslinya, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan makna-makna lain yang dipahami melalui susunan kalimatnya, ya. Jadi ada beberapa makna nahi yang terkeluar dari makna aslinya. Nah, kita lihat apa saja itu makna yang lainnya. Takhruju sighatun nahi ila ma'anin majaziyatin katsiratin minha. Nah, jadi katanya bentuk nahi ini dia terkeluar menjadi makna-makna majaz yang banyak, ya. Di antaranya yang pertama ad-du'a, ya. Yang pertama itu doa, sama seperti amar juga. Nah, wa huwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Dan ini dia asalnya dari bawah ke atas, ya. Doa, ya. Doa itu kita memohon, ya, meminta itu biasanya dari bawah ke atas, ya. Jadi qauluhi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu juga ayat-ayat yang menunjukkan doa, ya. Tapi di situ ada kalimat nahi. Yang mana kalimat nahinya? Aywa la tu'akhidna. Nah, di sini, ya. Jadi makna di sini adalah makna yang terkeluar dari makna aslinya, yaitu maknanya adalah doa, itu permintaan, permohonan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, wahai ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau tersalah, begitu, ya. Nah, itu makna nahi. Salah satunya adalah ad-du'a. Nah, kemudian yang kedua adalah al-iltimas.
Wa yakunu adatan minal insan liman huwa a'la minhu au limusawihi. Jadi iltimas ini adalah kebiasaannya itu datangnya dari orang yang lebih tinggi, lebih kedudukannya lebih di atas kedudukannya, au limusawihi atau sebaya atau yang sama atau sederajat limusawihi. Nah, kaqauli Harun seperti perkataannya Nabi Harun alaihissalam li Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nah, ini kita tahu kisahnya ya, ketika itu Nabi Musa menerima wahyu ya di Tursina ketika itu. Nah, jadi yang menjaga kaumnya ketika itu adalah Harun, tapi kaumnya ini menyeleweng ya dengan mengambil anak sapi sebagai sesembahannya gitu. Lalu Nabi Musa ketika itu marah dan berkata, dan dia pegang itunya si jenggotnya si Harun. Lalu Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Artinya ya talibat, wahai anak ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini kan bersaudara ya, berarti dia rekan sesama, sederajat gitu, sama-sama Nabi juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-nushu wal irsyad. Yaitu adalah petunjuk kebaikan ya. Nasihat itu nasihat, an-nushu nasihat, wal irsyad petunjuk kebaikan. Nampak ayatnya di situ? Wa hadza yakunu idza apa dan nahi nushan, dan ini dia apabila kalimat nahi itu, kalimat larangan itu menjadi satu nasihat. Ayatnya adalah contohnya ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Nah, di situ di mana kalimat nahi di situ? La tas'alu ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu. La tas'alu, janganlah ini ya, la tas'alu ini nahi. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu an asya'a, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Jadi ini sebagai bentuk nasihat ya kepada umat Nabi Muhammad ketika itu bertanya hal-hal yang tidak sepantasnya ditanyakan. Wa qauluhu ta'ala juga dalam surah Al-Baqarah, wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Nah, di sini di mana kalimat nahinya wala ya'ba. Baik ya talibat, nastamir, kita lanjut. Nah, makna lain dari nahi itu adalah ad-dawam. Ad-dawam itu artinya apa? Untuk menunjukkan tujuan selama-lamanya, ad-dawam, selama-lamanya.
Nah, jadi makna nahi yang lain adalah ad-dawam, adalah menunjukkan selama-lamanya. Contohnya dalam ayat wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Artinya adalah dan janganlah sekali-kali kamu, maksudnya Nabi Muhammad, mengira bahwa Allah lalai, ghafilan. Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi ini maknanya adalah untuk berterusan. Jadi jika seseorang itu zalim, maka balasannya juga zalim juga. Maka Allah akan balas apa yang dia perbuat, ya. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jadi makna lain dari nahi di situ adalah ad-dawam. Saya ulangi sekali lagi, makna lain dari makna nahi itu adalah ad-du'a yang pertama. Baik ya talibat? Yang pertama adalah ad-du'a, ya, doa. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku, jangan jadikanlah aku, jangan masukkan aku. Jadi itu doa kita dari memohon, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna nahi yang pertama adalah, makna lainnya adalah ad-du'a, ya. Kemudian yang kedua adalah al-iltimas. Ini satu nahi yang ditujukan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya atau yang sama atau sederajat, atau kita seperti rekan sebaya kita dengan kawan kita. Nah, bagaimana bahasanya yang harus digunakan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-nushu wal irsyad. Ini ada nasihat di sini, ya. Jadi makna nahi itu selain dia larangan, tapi juga di sini ada bentuknya nasihat dan petunjuk duniawi, ya. Nah, kemudian yang keempat ada ad-dawam. Ad-dawam ini berterusan, ya, berterusan selama-lamanya, gitu. Nah, kemudian yang kelima, bayanul aqibah. Apa makna bayanul aqibah? Menjelaskan akibat. Bayan menjelaskan, al-aqibah akibat. Akibat ini bisa jadi sebab, ya, akibat bisa jadi hukuman, bisa jadi akibat ini disebabkan adanya perilaku sebelumnya, ya. Seperti qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, dalam surah Ali Imran 169. Nah, artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, ya. Ada sambungannya nih, bal ahya, bahkan mereka itu hidup, ya. Jadi jangan mengira bahwa orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mati, tapi pada hakikatnya mereka itu hidup. Nah, itu menjelaskan akibat, ya, akibat orang yang mati di jalan Allah itu, ya. Jadi jangan kita kira orang yang mati syahid itu sudah wafat gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak, dia masih hidup. Ya, kemudian yang keenam adalah al-ihanah. Al-ihanah ini hina, menghinakan, ya, menghinakan. Nah, contohnya qala sa'u fiha wa la tukallimun. Itu Allah mengatakan dalam ayatnya. Artinya Allah berkata, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang kafir, ya, tinggal dalam neraka. Jadi wala tukallimun di situ artinya adalah al-ihanah, ya. Jadi Allah tidak mau berbicara dengan mereka sama sekali, yaitu menghinakan artinya. Jadi la tukallimun di situ makna lain dari nahi adalah al-ihanah.
Nah, kemudian yang ketujuh ada al-karahah. Al-karahah bermakna, ma makna al-karahah ya talibat? Benci. Aywa Aisyah, ahsanti, benci ya. Nah, ayatnya apa di situ? Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum, dan janganlah, kata Allah, dan janganlah kamu jadikan nama Allah itu dalam sumpah-sumpah kalian gitu ya. Jadi sebenarnya Allah tidak menyukai kalimat-kalimat sumpah yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat sumpah ya. Jadi itu Allah membenci kalimat itu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah at-taubih. At-taubih ini adalah mencela. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jadi tidaklah janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lain, karena bisa jadi mereka lebih baik dari kaum yang lain ya. Nanti diperhatikan ayatnya di bawah itu ada footnote-nya ya, talibat, ada footnote-nya, nanti dicari artinya dan sesuaikan ya. Nah, kalau nomor 9 at-taubih itu ada surah Al-Hujurat ayat 11. Nanti dilihat artinya di dalam terjemahan ya, talibat, biar lebih bisa memahami apa itu arti sebenarnya. Nah, contohnya lain, wa minhu qaulu abil aswad ad-du'ali la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah arun 'alaika idza fa'alta 'azim la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Artinya, la tanha, janganlah engkau melarang, an khuluqin, suatu budi, wa ta'ti mithlah, padahal engkau melakukan yang sama dengannya atau semisalnya. Arun alaika, malulah engkau, idza fa'alta 'azimun, apabila engkau melakukan yang lebih besar. Kemudian yang ke-9 ada at-tayis wa huwa minal ya's, yaitu putus asa ya, putus asa. Al-qunut, putus asa. Qaqali ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa hadzal qawlu yakunu lil kafirina 'inda dukhulihimun nar ta'yisan lahum bi ay yatma'u fil jannah. Artinya apa ini? La ta'tadiru, tidak perlu atau janganlah kalian janganlah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman ya. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir
ketika mereka masuk ke dalam neraka. Jadi sebagai rasa putus asanya mereka gitu dengan keadaan yang ada di surga gitu. Jadi tidak ada gunanya lagi sebenarnya. La ta'tadiru. Maknanya adalah putus harapan. Kemudian yang ke-10 adalah at-tamanni. At-tamanni bermakna berangan-angan, ya, berandai-andai. Contohnya di situ, kaqaulil khansa tarithu akhaha sakhran. Nah, seperti perkataannya si Khansa yang dia mewarisi saudaranya si Sakhra. Jadi ini Sakhran ini at-tamanni ini kita artikan adalah apa ya? Berharap ya, berharap tapi tak mungkin gitu. Tamanni ini susah untuk dicapai gitu ya. Nah, itulah tamanni itu. Harapan, dia berharap, berandai-andai tapi tidak mungkin tercapai gitu. Beda dengan apa? Yang satu lagi? Satu lagi apa? Ya, roja. Roja itu masih mungkin untuk kita capai. Sementara at-tamanni ini hanya angan-angan saja. Nah, jadi si Khansa ini adalah seorang penyair ya, penyair muslimah yang tersohor di zaman jahiliyah ketika itu gitu. Jadi dia bersyair ini, dia teringat dengan saudaranya si Sakhran. Jadi Sakhran di sini maknanya ada dua. Yang pertama itu adalah nama dari saudaranya si Khansa ini. Kemudian yang satu lagi dia merupakan simbol dari kekejaman sebuah perang. Jadi ini saudaranya ini sudah meninggal ketika perang gitu. Jadi dia bersyair. Syairnya berbunyi, "Ainayya juda wala tajmuda. Ala tabkiyani li sakhrin nada." Artinya adalah wahai kedua mataku. Jadi at-tamanni itu dia berandai-andai, wahai kedua mataku. Juda, mengalirlah. Wala tajmuda, dan janganlah membeku. Tidaklah kedua mata ini menangis karena kebaikan si Sakhar. Nah, jadi dia si Khansa ini teringat kepada saudaranya si Sakhar yang meninggal atau yang wafat ketika perang terjadi. Masih banyak ini thalibat? Masih ada beberapa lagi. Al-waqtu sayantahi, nu'idu maratan ukhra ya thalibat. Kita ulang sedikit ya. Jadi makna lain dari nahi itu yang pertama adalah doa ya, kemudian al-iltimas, lalu an-nushu wal irsyad, lalu ad-dawam, lalu bayanul aqibah, al-ihanah, al-karahah, at-tawbih wa at-tayis wa tamanni. Ilahuna ya thalibat. Aktafi bihadzal qadar wa syukran ala husni ihtimamikunna ya thalibat. Arju lakunna al-fa'idah wal manfa'ah insyaallah. Wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Law hunaka su'al is'ali fi WhatsApp ya thalibat. Syukran, ila liqa, ma'assalamah.